Jagat media sosial dihebohkan dengan viralnya pemberitaan di media tentang sebuah rumah terbuat dari kayu dan anyaman bambu yang kondisinya sangat memprihatinkan, yaitu tanpa ubin, tiang kayu dimakan rayap, dan atap bocor di banyak tempat. Berdasarkan informasi yang beredar, rumah tersebut beralamat di Kampung Tegal Pasir Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, milik pasangan suami istri, Atiyah dan Eman bersama 4 anak mereka terpaksa hidup di rumah tidak layak huni selama lebih dari 5 tahun. Mendapat informasi hal itu, Presidium Forwatu Banten, Arwan SPD MSI, gerak cepat ke lokasi rumah yang tak layak huni tersebut untuk melakukan pengecekan dan asesmen. Selain meninjau kondisi rumah, Arwan juga salurkan bantuan donasi kepada pemilik rumah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Rumah tak layak huni di Lebak ini cukup banyak, namun rumah Kak Eman ini cukup menarik perhatian publik, apalagi sejak viral di berita nasional. Jarak dari Sekretariat Forwatu Banten cukup dekat, hanya ditempuh 10 menit saja, dan sangat bersalah jika kami tidak kunjungi dan buat strategi bantuannya, kata Presidium Forwatu Banten, Arwan SPD MSI, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Arwan menegaskan, dalam waktu dekat, ia dan jajaran pengurus Forwatu Banten akan diskusi tatap muka langsung untuk menyusun strategi bantuan pembangunan rumah tersebut. Pria yang akrab disapa Arwan Banten ini turut prihatin dengan kondisi rumah yang tak layak huni itu. Ia berharap semoga pemerintah dan semua pihak ikut andil dalam pembangunan rumah milik Pasutri Atiyah dan Eman agar layak huni. Saya ikut prihatin dengan kondisi rumah Pak Eman. Berbarengan dengan pihak Polsek dan Puskesmas Warunggunung kami diskusikan strategi bantuannya. Insya Allah dalam waktu dekat, Forwatu Banten ikut lakukan bantuan untuk rumah Pak Eman, ujarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini gerakan dari Allah. Kami datang dalam rangka memitigasi di rumah Pak Eman. Beliau yang membuat kami merasa terharu adalah ketika hujan turun harus berpindah tempat ke lokasi yang lain. Sesungguhnya kami bukan tidak peduli, tapi kami tidak tahu, dan terima kasih kepada media yang sudah menyampaikan kepada publik. Ini bentuk ketulusan. Ada Bapak Kapolsek yang 1 hari tayang di media lalu kemudian datang ke sini. Ini bentuk kepedulian yang luar biasa dari pihak Puskesmas, dan kami sampaikan kepada publik bahwa kami juga berharap informasi itu bisa dijadikan sesuatu yang positif, sehingga gerakan ini bukan hanya gerakan dari berbagai unsur, tapi gerakan semesta, masyarakat lain yang belum melihat lalu membantu. Kami yakin dari Forwatu Banten rumah semacam ini banyak, sangat banyak di Kabupaten Lebak, bahkan di Provinsi Banten, tetapi ada beberapa orang yang memenuhi kriteria. Salah satunya Pak Eman. Kami sudah cek tadi bahwa tanahnya milik beliau. Insya Allah kepada Bapak Dimyati sebagai Wakil Gubernur Banten yang pada hari ini kita lihat geliatnya luar biasa, mohon turun, silakan cek langsung lokasi. Insya Allah ini juga keberkahan buat Banten, termasuk juga kepada pihak-pihak terkait. Semoga langkah ini memunculkan ide-ide baru kepada pemerintah, sehingga nanti rumah tak layak huni bisa diminimalisir di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. Terima kasih atas kesediaan datangnya semuanya. Dengan senyumnya kami datang ke sini aja, Pak Eman insya Allah makin kuat. Dan pada saat hujan nanti, Pak Eman jangan keluar, genteng ada gendera. Dalam waktu dekat kami akan coba lakukan komunikasi dengan Pak Kapolsek apa yang perlu kami lakukan sehingga rumah ini bisa terbangun. Tidak hanya sebatas speak ya, tapi insya Allah akan dibangun dengan cara kami dari rezeki dari Gusti Allah. Kedatangan Presidium Forwatu Banten, Arwan SPD MSI ke lokasi rumah tak layak huni itu bersamaan dengan kedatangan Kapolsek Warunggunung, AKP Baim Mamun SH dan jajaran anggota Polsek Warunggunung serta pihak Puskesmas Warunggunung. Dari Lebak, Banten, jurnalis media Gemilang TV, Odih Kodari melaporkan.